pengantar perancangan struktur ini diberikan karena pada dasarnya kalau kita merancang struktur atau desain ya, kita tidak melakukan persis seperti apa yang kita lakukan di kuliah analisis struktur ataupun yang sebelumnya, yang mekanika bahan dan statika itu ya. Pertama, bahwa kalau kita mendesain struktur, artinya strukturnya belum ada ya. Jadi Anda nggak akan dikasih struktur begini dengan beban tertentu, terus suruh desain gitu ya. Desain kolom dan balok ini misalnya ya. Di kenyataannya nanti Anda tidak akan diberikan strukturnya, tidak akan diberikan bebannya, Anda akan diminta mendesain dengan segala sesuatunya Anda tentukan sendiri. Nah, tentu saja tidak tentukan sendiri ini tidak sebebas-bebasnya ya. Ada aturan-aturan, ada standar, ada code begitu ya, yang mengatur sejumlah hal dalam melakukan desain ini ya. Di semester ini mestinya Anda sudah karena urutan kuliah Anda harus dibuat penuh dalam 8 semester. Setidaknya kalau dari sisi struktur Anda sudah berkenalan dengan desain di kuliah beton bertulang ya. Jadi itu sudah desain sebenarnya. Cuma karena waktunya bersamaan dengan analisis struktur, kuliah analisis struktur, kemungkinan besar struktur-struktur yang dibahas di analisis struktur beton bertulang itu masih relatif sederhana ya. Karena analisis strukturnya belum selesai ya. Jadi Anda kemungkinan besar saya nggak tahu saya karena bukan mengajar di beton bertulang, tapi kemungkinan besar strukturnya pun masih diberikan gitu ya. Anda tinggal rancang saja ya. Nah, begitu bukan? Ini bisa dibuat interaktif saja karena ini hitungannya nggak banyak ini ya. Jadi menerapkan standar atau code untuk mendesain, kalau di beton mestinya ya balok ini ada aturannya sendiri, kolom ini ada aturannya sendiri ya. Nah, bagi kita sebelum menganalisis struktur, tentu kita harus siapkan strukturnya dulu ya. Siapkan strukturnya dulu, dan menyiapkan strukturnya ini urusannya ini bagi kita yang mendesain atau Anda yang nanti bertugasnya mendesain itu adalah ya tidak ada aturan bakunya. Hanya Anda perlu mengatur di mana kolom, di mana balok, di mana entah bracing dan sebagainya, karena biasanya kalau Anda bikin bangunan rumah begitu, yang ada cuma tanahnya aja gitu ya, hanya tanahnya aja, dan mungkin daerah yang diinginkan tidak ingin sepenuhnya, pinginnya kolomnya di sini, kamar-kamarnya dan sebagainya begitu ya. Jadi Anda harus mengatur kolomnya agar berada di tempat yang diinginkan, balok-baloknya juga demikian. Kalau kita di teknik kelautan mungkin di semester atau di tahun keempat Anda akan mendesain setidaknya satu bangunan lepas pantai, satu bangunan dermaga. Biasanya yang diberikan hanya layout. Misalnya kalau bangunan lepas pantai ada equipment apa di sini, kompresor segala lah begitu ya. Ada ini denah ya. Di satu lantai ada 9 pipa, 9, 12 atau berapapun lah ya. Konduktor yang akan menaikkan minyak dari dalam bumi ke atas, lalu segala macam peralatan yang ada misalnya, lalu di lantai yang satu, kemudian di lantai yang lain diinginkan ada nggak tahu perlengkapan listriknya misalnya, segala macam electrical komponen, dan di lantai paling atasnya misalnya ada helipad gitu ya yang diinginkan. Hanya ini biasanya informasinya. Bahkan ukuran panjang dan lebarnya pun itu kadang-kadang diserahkan kepada yang mendesain, kepada kita yang mendesain ya. Dan itu Anda punya kebebasan yang cukup besar. Nanti constraint-nya di akhirnya constraint-nya adalah ekonomis tentu ya.
yang meminta Anda mendesain ini tentu menginginkan struktur yang seminimal mungkin harganya ya. Karena apa namanya ya, itu mah aspek ekonomi ya. Pengeluaran sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang diinginkan gitu ya. Nah, kalau kita punya layout seperti ini atau seperti itu, ya Anda aturlah di mana kolomnya. Kalau bangunan lepas pantai mungkin tiangnya kalau sebanyak ini perlu 4-nya nggak tahu di mana, di tengah sini ke bawah begitu misalnya. Bawah sana 4, kemudian di antaranya perlu ada bracing dan sebagainya. Ya seninya disitulah menentukan, lalu baru di atasnya ini struktur atas ini Anda tentukan. Lantainya mungkin ada main deck-nya, ada cellar-nya, ada helipad-nya sendiri di sana dan sebagainya. Atau kalau dermaga mungkin lebih sederhana, dermaga itu setidaknya yang diatur hanya yang diberikan paling tidak kapalnya, sehingga Anda tahu panjang dermaganya harus berapa. Ke sebelah sininya tergantung keperluannya apa. Kalau perlu kontainer crane, ya relnya harus ada di situ. Sisi sini harus untuk lalu lintasnya dan sebagainya. Ya. Dan kalau sudah demikian Anda tinggal batasi dermaganya. Nah, sisanya tinggal dibuat grid-grid, balok-balok, dan ke bawahnya tiang-tiang sebagai kolomnya. Ya. Jadi geometri ini Anda punya kebebasan yang cukup besar ya dalam melakukan desain, dan ini tidak ada code-nya ya. Hanya common sense saja. Common sense itu artinya ya kalau ada sesuatu yang kita taruh berat di sini harusnya ada baloknya yang menahan dia. Nggak mungkin dia diplat tipis saja misalnya kalau dia lantainya. Kalau bangunan lepas pantai ini lantainya biasanya kan plat tipis saja. Sementara kalau di dermaga bisa jadi ini platnya beton yang tebal. Ya. Jadi hanya pertimbangannya biasanya hanya masuk akal dengan ilmu yang semua ilmu yang sudah Anda dapatkan sebelumnya. Tidak ada aturan khusus yang mengatur geometri dari struktur. Ya. Tidak ada standar juga yang mengatur ini. Ya. Pakai ilmu yang biasa saja. Yang jelas tumpuan harus cukup. Nanti gaya dalam harus memenuhi waktu di analisis. Nah, untuk beban yang dipasang, ini ada standar atau code yang mengatur, tapi tidak untuk semua struktur juga ya. Kalau untuk struktur pada umumnya, struktur sipil pada umumnya, tidak termasuk dermaga dan anjungan lepas pantai sayangnya ya. Yang paling umum dipakai itu aturannya adalah ASCE 7, yang terakhir itu 16 kalau tidak salah ya. Jadi nama standarnya ASCE 7, American Society for Civil Engineers ya, 7. 2 digit terakhir ini tahun versi terakhirnya ya. Sebelum 16 ini ada tahun 2010, ASCE 710, dan sebelum 10 ada 705 gitu ya. Setelah 16 belum ada lagi. Nah, di sini dimuat sejumlah beban yang perlu kita taruh kalau kita membangun struktur tertentu, baik beban matinya. Beban mati itu artinya ya berat komponen-komponen ini, apakah balok beton, apakah pelat lantai baja, pelat tipis, pelat grating dan sebagainya, ada di sana daftarnya ya. Berapa beratnya masing-masing gitu. Termasuk juga plafon dan sebagainya ya. Tentu saja yang umum dipakai ya. Tapi dari daftar-daftar itu kalau kita misalnya punya material lain, ya kita bisa gunakan logika saja. Kalau ternyata tidak ada di daftar itu, ya tinggal dicek saja materialnya berapa beratnya, dan itu bisa kita pasang ya. Yang begitu biasanya kategorinya namanya beban mati ya, dead load ya. Labelnya kalau di ASCE ini D ya. Nanti kita lihat saya tunjukkan share screen ASCE 716-nya. Itu beban mati. Kemudian yang paling umum setelah beban mati itu adalah beban hidup ya. Jadi beban operasional yang harus kita taruh di lantai bangunan kita ya. Jadi mati dan hidup ini dua-duanya gravitasi ya. Jadi arahnya pasti ke bawah ya. Ini berat sendiri dari segala macam baik strukturnya ataupun semua komponen yang menempel pada struktur itu secara permanen, itu beban mati. Beban hidup ini beban karena operasional dari strukturnya. Jadi ini pun masih gravitasi. Beban
orang-orang yang hadir di ruang kelas misalnya, atau di stadion begitu, atau di bangunan manapun lah. Ya. Nah, untuk lepas pantai governingnya untuk yang lepas pantai itu API depannya RP2A ya. Tapi dia tidak mengatur khusus beratnya harus berapa karena mungkin beban-bebannya itu sangat spesifik ya, tergantung inginnya berapa. Jadinya biasanya nanti ini tergantung dari yang punya. Jadi para operator dari anjungan lepas pantai ini punya standar sendiri-sendiri ya. Jadi sifatnya lokal. Apakah berat masing-masing ini yang dihitung ataukah misalnya di seluruh lantai ini dipasang saja beban merata sebesar nilai tertentu ya. Jadi prakteknya biasanya begitu. API RP2A hanya mengatur cara perhitungannya saja, tidak mengatur bebannya harus berapa ya. Karena mungkin sangat spesifik ya, tidak umum seperti yang dibuat oleh ASCE. Nah, ASCE ini di Indonesia diadopsi jadi SNI 1727 ya. Jadi Standar Nasional Indonesia 1727 ini tentang pembebanan ya. Jadi judulnya pembebanan ya. Kalau tidak salah pembebanan. Nanti kita lihat tahunnya saya lupa, nanti kita lihat. Rasanya yang terakhir ini 2013 ingat saya. 2013 itu adopsi dari yang ASCE 710. 716-nya rasanya sedang diadopsi tapi belum rilis ya. Jadi mungkin jadi 1727 2020 mungkin ya, atau 21. Nanti pas kita terbit ASCE-nya nerbitkan lagi yang berikutnya yang lebih baru sehingga kejar-kejaran mungkin ya. Ini juga pembebanan, jadi apa yang ada di sini yang relevan dengan Indonesia ditaruh di sini. Yang relevannya itu, yang tidak relevan itu biasanya soal salju karena tidak ada di Indonesia, beban salju, terus kemudian angin karena anginnya berbeda, ini kan Amerikan ya, dan gempa ya, karena angin dan gempanya kita buat sendiri karena wilayahnya berbeda. Itu tentang beban ya. Jadi yang utama itu adalah geometri dan beban. Geometri Anda punya kebebasan tergantung dari mau dipakai untuk apa, ya aturlah balok, kolom, dan mungkin ini ya, pengkaku ini ya, bracing-bracingnya. Setelah itu beban-beban kita terapkan sesuai dengan standar yang berlaku, yang umum itu ASCE 716 atau ASCE 7 ya, terakhir edisi tahun 2016, atau SNI 1727, rasanya ini terakhir 2013 ya, apa 12 ya. Nanti kita lihat di dokumennya. Nah, untuk dermaga Indonesia belum punya ya. Yang umum itu dipakainya British Standard ya. Oh, ini nomornya panjang nih, saya nggak ingat nomornya. Rasanya nggak kebawa juga di laptop ini, jadi saya belum bisa tunjukkan sekarang. 62 sekian-sekian gitu panjangnya. Jadi British Standard sekian lah. Dia punya aturan pembebanan untuk dermaga, tapi tidak komprehensif juga ya, tergantung dermaga apa yang Anda akan desain, bisa jadi nggak ada juga di sini ya. Jadi ya mungkin harus buat keputusan sendiri apa saja beban-beban yang ada di sana. Kadang-kadang kalau di Indonesia, kalau ini ada lalu lintasnya di atas dermaga ini, kita bisa gunakan SNI pembebanan jembatan ya. Pembebanan jembatan itu 1725 ya. Pembebanan jembatan. Yang ini mungkin ada di situ, nanti saya tunjukkan, atau sekarang aja saya tunjukkan ya. Jadi beberapa di antara code itu, share screen-nya masih disable. Tolong Gary dibukain ininya untuk semua partisipan aja. Sudah, Pak. Ya. Oh ya, makasih. Jadi ini adalah ASCE 716, judulnya ini panjang,
minimum design load, jadi beban minimum ya, beban desain minimum, dan kriteria-kriteria lain ya, associated kriteria untuk bangunan dan struktur lainnya ya. Jadi cukup banyak. Misalnya kalau kita mau cek beban, di sini kan segala macam ada ya. Kita lihat beban mati dulu. Beban mati ada di bab 3-nya misalnya. Ini baru ketentuannya, tapi angkanya sendiri ada di penjelasan biasanya, appendix C3. Mana 3-nya? Sebentar. Nah, ini chapter C3 dead loads misalnya. Nah, ini semua bebannya dari misalnya loteng, ada akustik, gipsum dan sebagainya, aspal, semen, beton dan lain-lain dicantumkan di sini, dan beratnya atau beban meratanya ini satuannya PSF, tinggal diterjemahkan saja kalau kita mau menggunakan sistem internasional ya, pound per square foot ini, pound per kaki persegi. Jadi beban-bebannya ada di situ. Kemudian kalau lift load juga demikian. Lift load itu di bab 4. Segala macam lift load-nya dijelaskan di sini. Kemudian misalnya untuk apartemen beban meratanya sekian, beban terpusatnya kalau perlu ada terpusat diberikan juga. Nah, kalau ini satuannya sudah metrik ya. Sudah dua-duanya, ada PSF dan ada kilonewton per meter persegi, jadi tinggal dipakai. Kantor, assembly area, termasuk juga stadion, balkon dan sebagainya. Jadi beban-beban bisa diambil dari aturan ini. Kalau SNI 1727 ini yang pembebanan, beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain ya. Jadi kalau kita lihat, ini saya maju ke pengantarnya aja, halaman berapa ya, 12 kalau tidak salah. Nah, di sini disampaikan bahwa SNI 1727 ini adopsi dari ASCE 710 ya. Jadi ASCE 7 keluaran tahun 2010. Isinya ya sama persis, kecuali hal-hal yang di sini disebutkan, beban salju, beban es tentu berbeda, gempa juga tidak, karena gempa kita punya peraturan sendiri. Kemudian kalau jembatan 1725 ini tahun 2016, di sini diatur, sayangnya kalau aturan kita tidak ada bookmarknya ya, jadi saya harus cari dulu ke bawah. Pembebanannya ada di sebelah mana? 8 biasanya. Ini ada bab 8, masih bab 7. Nah, ini misalnya, ini adalah beban-beban yang harus diterapkan sesuai dengan arah lalu lintas kendaraan ya. Jadi di dermaga kadang-kadang kita bisa mengadopsi beban-beban yang ada di sini. Oke, jadi ini hanya untuk menunjukkan beberapa standar yang kita gunakan untuk menentukan beban ya. Nah, selain beban gravitasi, mati dan hidup ini bisa juga ada beban lingkungan ya. Beban lingkungan itu tidak melulu gravitasi, bisa saja arahnya horizontal ya. Ada angin, ada kalau di laut ada gelombang dan arus, ada gempa, itu semua arahnya tidak vertikal. Kalau di atap masih ada beban gravitasi dari lingkungan, itu hujan biasanya ya. Beban hujan, beban salju itu masih gravitasi. Dan ya hal-hal lain yang terkait dengan lingkungan dari bangunan kita ya.
Kalau di daerah pertambangan mungkin ada beban ledakannya, karena ledakan di jarak tertentu akan menghasilkan beban ke bangunan kita. Jadi itu sumbernya ya, untuk geometri dan pembebanan. Kalau ini sudah dapat, nah relatif kita sudah mendapatkan problem seperti yang kita bahas di kuliah analisis struktur kita. Sudah ada strukturnya, sudah ada bebannya, lalu analisis struktur kita lakukan. Tapi, ada tapinya, ada hal lain yang juga berbeda dengan kita lakukan di kelas analisis struktur, itu yang namanya kombinasi pembebanan. Nah, ini juga berbeda dengan apa yang kita kerjakan di kuliah analisis struktur. Jadi kalau di analisis struktur kita sudah punya struktur dengan beban tertentu, ya bebannya ya segini ini ya, yang diberikan ini ya. Ada W-nya, ada P-nya misalnya. Nah, namun kombinasi pembebanan ini diatur oleh standar juga. Jadi ASCE 7 tadi ya, dan SNI 1727 yang muatannya pembebanan struktur yang mengadopsi ASCE 7 ini mengatur kombinasi pembebanan, yaitu ada kombinasi-kombinasi dari beban-beban yang tadi ya, mati, hidup, lingkungan dan lain-lain, itu tidak sekedar tidak langsung dipasang begitu saja di struktur ya, tapi ada kombinasinya ya. Nah, kombinasi itu harus diperhitungkan dan semuanya harus memenuhi syarat ya. Jadi saya share lagi yang mana tadi, yang SCE 716 ini. Di bab 2-nya itu bicara tentang kombinasi pembebanan ya, kombinasi of loads. Ada sejumlah kombinasi yang dicantumkan di sini. Ini di 2.3 ini ada kombinasi untuk strength design. Strength design itu nama yang lebih umumnya namanya LRFD ya. Load resistant factor design ya. Ini menentukan kekuatan struktur. Kombinasinya itu ada 5, ada 6 mungkin ya, di atasnya ada 1. Oh enggak, ada 5 ya. 5 di sini, ada 1,4D lalu 1,2D tambah 1,6L tambah yang lain lagi, itu ada LR, S dan R. Definisinya ada di atas ini ya. LR itu beban atap, S itu beban salju, R itu beban hujan. Jadi ini adalah kombinasi-kombinasi beban yang harus diperhitungkan. Dari 5 ini gempa belum ditaruh di sini, gempanya dia bilang ditaruh di 23.6, jadi setelah nomor 5 ini nomor 6 dan 7-nya ada di 236. Nah ini nomor 6 dan 7 adalah kombinasi pembebanan yang terkait dengan beban gempa ya. Jadi paling tidak ada 7 kombinasi beban yang harus kita lakukan. Artinya analisis struktur kita harus dilakukan untuk semua itu ya. Akibat beban mati saja bagaimana hasilnya. Akibat beban mati tambah beban hidup dengan faktor pengali masing-masing, ada yang 1,2, 1,6 dan sebagainya. Kita harus lakukan analisis itu. Lalu ada 2.4, ada kombinasi pembebanan untuk allowable stress design ya. Jadi ini ASD ya. Atau kadang-kadang disebut juga serviceability ya. Ya. Kemampu layanan. Oh, serviceability-nya nggak tertulis di sini karena apa? Ini masih share screen ya. Nanti bisa dilihat. Jadi kalau untuk allowable stress design, ada mana dia? Angka-angkanya. Ini ada 7 kombinasi pembebanan yang diperhitungkan yang tanpa angin ya.
tanpa gempa maaf, ada mati saja D, kemudian D tambah L, D tambah LR atau S atau R dan seterusnya. Ini yang tanpa kombinasi dengan gempa. Kalau dengan gempa ditambah lagi nomor 8 dan 9 dan 10-nya yang ini ya. Yang ini 8, 9, 10 kombinasi dengan gempa. Jadi pada prinsipnya kita harus melakukan analisis struktur berkali-kali ya, untuk masing-masing kombinasi pembebanan tersebut. Dan semua harus memenuhi persyaratan ya. Memenuhi persyaratan itu kriterianya tidak hanya di analisis struktur, nanti juga di standar atau code dari desain elemen struktur masing-masing ya. Jadi kalau Anda di beton memakai SNI 2847 misalnya, atau kalau ACI 318, ya kriteria penerimaannya apakah sudah memenuhi syarat atau tidak ada di situ ya. Kalau baja di semester depan misalnya kriteria penerimaannya ya dia ada di AISC 360, atau kalau di SNI-nya SNI 1729 gitu ya. Jadi analisis struktur hanya alat ya.